Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Desiana Dwi Suprihatin dengan NIM 232111080. Dan rekan saya, Eva Fauzia dengan NIM 232111095. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul Perbandingan Perspektif Muhammadiyah dan LDII dalam Hukum Pernikahan Berbeda Komunitas. Baik, langsung saja. Dimulai dari pendahuluan. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan saling melengkapi, serta merupakan ibadah dan pelaksanaan sunnah dari Rasulullah SAW. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara berbagai komunitas Islam terkait pernikahan lintas komunitas. Dikarenakan di dalam Muhammadiyah ini cenderung lebih terbuka terhadap pernikahan antar komunitas asalkan pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Sementara di dalam LDII ini lebih menganjurkan pernikahan di dalam komunitasnya meskipun tidak melarang pernikahan di luar komunitas tersebut. LDII ini menganjurkan pernikahan di dalam komunitasnya atau dengan sesama LDII. Nah, perbedaan pandangan ini menggambarkan pengaruh ajaran agama, budaya, dan kebiasaan komunitas terhadap keputusan dalam memilih pasangan hidup. Selanjutnya, yaitu ada dasar hukum pernikahan dalam Islam. Dasar hukum pernikahan dalam Islam ini terdapat pada Quran, hadis, dan pendapat jumhur ulama. Pada Quran ini terdiri dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Quran Surat An-Nisa ayat 1, dan Quran Surat An-Nur ayat 32. Pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ini berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dasar hukum selanjutnya yaitu pada hadis riwayat Bukhari, di mana isi hadis tersebut ialah anjuran untuk menikah. Selanjutnya yaitu menurut pendapat jumhur ulama, hukum pernikahan itu bisa bersifat wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah, tergantung dari kondisi dan situasi masing-masing individu. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum dan metode yang digunakan LDII terhadap pernikahan. LDII tidak mengeluarkan fatwa sendiri, melainkan merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis. Dan di dalam hal pernikahan, mereka menggunakan dalil dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang 4 kriteria memilih pasangan. Terdiri dari harta, nasab, kecantikan, dan agama. Nah, di dalam LDII ini lebih menekankan tentang pentingnya kesamaan agama dan afiliasi organisasi atau
sesama LDII untuk membangun keluarga yang harmonis. Dan di dalam memahami ajaran Islam, LDII ini menggunakan pendekatan manqul, yaitu merupakan metode pengajaran Al-Quran dan hadis melalui guru yang memiliki sanad mutasil, di mana sanad tersebut terhubung secara beraturan dan teratur dari awal hingga akhir. Dan guru utama yang diakui dalam LDII ini ialah Amirul Mukminin H. Nur Hasan Al-Ubaidah. Beliau merupakan guru yang diakui memiliki sanad mutasil. Nah, dengan pendekatan ini, interpretasi ajaran seperti pernikahan ini dilakukan di bawah bimbingan guru bersanad yang memiliki otoritas dalam komunitas LDII. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Eva. Kemudian, selanjutnya dasar hukum dan metode yang digunakan Muhammadiyah terhadap pernikahan. Muhammadiyah itu menetapkan hukum pernikahan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, dengan menggunakan metode tarjih dan juga ijtihad. Dalil yang digunakan itu atau yang dijadikan dasar itu sama seperti LDI juga, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang kriteria memilih pasangan. Nah, Muhammadiyah menekankan bahwa faktor utama dalam memilih pasangan itu adalah kesamaan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan afiliasi organisasi. Kemudian, pernikahan itu tidak dibatasi hanya antar anggota Muhammadiyah saja, teman-teman. Asalkan pasangan tersebut sama-sama beragama Islam dan menjalankan ajaran agama Islam dengan baik seperti itu. Kemudian Muhammadiyah itu juga memiliki pedoman memilih pasangan yang meliputi iman, takwa, akhlak baik, dan juga kesehatan jasmani serta rohani. Kemudian, metode tarjih digunakan untuk memilih dalil yang paling kuat melalui analisis kontekstual dan akademik. Kemudian, keputusan hukum ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Kemudian, Muhammadiyah itu tidak mensyaratkan sanad guru dalam memahami agama. Akan tetapi, Muhammadiyah itu mendorong kajian mandiri dan rasional sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu, teman-teman. Itu tadi metode atau dan juga dasar hukum yang digunakan Muhammadiyah terhadap pernikahan. Nah, ini selanjutnya poin penting juga, teman-teman. Perspektif LDII dan Muhammadiyah terhadap pernikahan di luar komunitas mereka. Yang pertama kita ke LDI terlebih dahulu ya. Nah, secara formal LDI itu tidak memiliki aturan tertulis atau secara eksplisit itu tidak dijelaskan dalam aturannya seperti itu, yang melarang pernikahan dengan orang di luar komunitas mereka. Namun, secara praktik banyak anggotanya yang lebih memilih menikah dengan sesama warga LDII. Seperti contoh di lingkungan saya ya teman-teman, itu kan banyak teman-teman saya yang berkomunitas atau menjadi anggota komunitas masyarakat LDI seperti itu. Mereka itu menikah dengan sesama LDI juga. Mayoritas dari mereka itu menikahnya juga dengan sesama LDI seperti itu. Nah, hal ini tuh juga bisa didasari oleh beberapa alasan teman-teman. Nah, alasan kesamaan pemahaman agama, intensitas interaksi dalam majelis, kemudian keyakinan bahwa jenis dalam Quran Surah Ar-Rum itu merujuk pada golongan atau komunitas yang sama, seperti itu. Kemudian sikap LDII terhadap pernikahan lintas komunitas itu cenderung tidak tegas dan bersifat abu-abu. Karena sesuai dengan hasil wawancara saya terhadap narasumber, beliau itu tidak menegaskan secara langsung bahwa
LDI itu melarang menikah dengan uh, di luar komunitas mereka. Namun faktanya di apa itu namanya di lingkungan saya itu banyak masyarakat atau komunitas masyarakat LDI yang menikah dengan sesama LDII seperti itu. Karena juga mereka itu dari beberapa jurnal yang telah saya baca, mereka menafsirkan kata jenis dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 itu sebagai golongan seperti itu. Kemudian dengan Muhammadiyah sendiri, Muhammadiyah itu bersikap terbuka terhadap pernikahan lintas komunitas. Tidak ada larangan bagi anggotanya untuk menikah dengan individu dari organisasi Islam lain. Nah, selama pasangan tersebut memiliki akidah yang lurus, Muhammadiyah itu menafsirkan, uh, maksud saya, memiliki akidah yang lurus, menjalankan kewajiban agama, dan memiliki komitmen membangun keluarga Islami. Nah, kemudian Muhammadiyah itu menafsirkan kata jenis dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 sebagai kesamaan akidah dan nilai, bukan kesamaan organisasi. Seperti itu. Nah, ini juga perbedaan pemahaman LDI dan Muhammadiyah dalam menentukan am dan hos pada Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, perbedaan pandangan LDII dan Muhammadiyah terkait pernikahan lintas komunitas dapat ditelusuri melalui pendekatan usul fikih, teman-teman. Khususnya dalam penggunaan metode am dan hos. Nah, Muhammadiyah itu menafsirkan Quran surah Ar-Rum ayat 21 secara umum am bahwa pasangan ideal adalah sesama muslim tanpa batasan afiliasi organisasi gitu. Sebaliknya, saya tegaskan lagi, Muhammadiyah itu kan menafsirkan Quran surah Ar-Rum ayat 21 itu kata jenis itu lebih umum ya, bahwasanya pasangan ideal adalah sama muslim tanpa batasan afiliasi organisasi. Nah, sedangkan LDI menafsirkan ayat tersebut secara khusus, bahwa jenis itu merujuk kepada sesama anggota LDII demi terciptanya ketentraman rumah tangga. Nah, kesimpulannya, pernikahan dalam Islam itu merupakan ikatan yang suci dan bertujuan untuk menciptakan ketenangan serta kasih sayang di antara pasangan. Nah, meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara komunitas-komunitas Islam seperti Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI dalam hal pernikahan lintas komunitas. Muhammadiyah sendiri itu memiliki sikap yang terbuka terhadap pernikahan dengan individu dari luar komunitasnya, selama pasangan tersebut memenuhi syarat yang sah menurut syariat Islam. Kemudian Muhammadiyah itu memaknai surah Ar-Rum ayat 21 itu sebagai penegasan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga tanpa membatasi pilihan pasangan hanya dari satu organisasi tertentu. Kemudian sebaliknya, meskipun LDI itu tidak secara eksplisit melarang pernikahan lintas komunitas, mereka itu lebih mendorong anggotanya untuk menikah dengan sesama anggota komunitasnya. Hal ini tuh lebih dipengaruhi oleh faktor kenyamanan, kesamaan pemahaman agama, serta kebiasaan yang berkembang di lingkungan mereka. Dengan demikian, selain ajaran agama, faktor sosial dan budaya turut berperan penting dalam menentukan pilihan pasangan hidup dalam kedua komunitas tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan materi yang kelompok saya usung gitu. Maksud saya kelompok saya bikin gitu. Yaitu perbandingan perspektif Muhammadiyah dan LDII dalam hukum pernikahan berbeda komunitas. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila banyak salah kata yang kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.